Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai inflasi dan pengangguran. Adapun nama anggota dari kelompok 6 yaitu yang pertama Kanon Surani, yang kedua Aminatul Ismi Novita, yang ketiga Amirah Mumtazah Amalina, yang keempat dengan saya sendiri Yufafeni Khairunisa, yang kelima Putri Adistiawati, yang keenam Muhammad Salaman, yang ketujuh Yanti Amalia. Saya akan menjelaskan materi tentang inflasi, mulai dari pengertian inflasi, pandangan munculnya inflasi, dan komponen-komponen inflasi. Pengertian dari inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus pada periode waktu tertentu dan dalam jangka waktu yang panjang. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali kenaikan harga itu juga mempengaruhi harga-harga yang lain. Definisi sederhana tentang inflasi adalah merupakan kecenderungan kenaikan harga-harga umum atau tingkat harga umum secara terus-menerus dalam tempo yang panjang atau dalam waktu yang panjang. Secara umum, inflasi disebabkan oleh kenaikan indeks harga konsumen atau dan juga banyaknya uang yang beredar di masyarakat, tetapi output dari masyarakat atau komoditas dari masyarakat tersebut tidak ada peningkatan, sehingga menyebabkan kelangkaan dan melambungkan harga-harga di pasar umum. Pandangan dan teori munculnya inflasi. Adapun teori kuantitas, yang merupakan teori paling tua dan merupakan teori yang mendekati inflasi dari segi permintaan. Teori ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh sekelompok ekonom dari Chicago University, yang juga dikenal sebagai kelompok monetaris. Menurut pendapat mereka, bahwa inflasi hanya terjadi bila ada kenaikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Adapun akibat dari berlebihannya jumlah uang yang beredar di masyarakat, harga-harga akan naik karena adanya kelebihan uang yang diciptakan oleh bank sentral tersebut, sehingga melakukan harga-harga komoditi. Adapun tiga komponen inflasi, yaitu kenaikan harga, bersifat umum, dan terus-menerus. Inflasi dapat menyebabkan kenaikan harga yang lebih tinggi dibanding periode sebelumnya, yaitu periode yang digunakan adalah mingguan, bulanan, triwulan, tahun, dan juga tren. Bersifat umum. Inflasi di sini bersifat umum karena semua negara pasti mengalaminya, dan inflasi tersebut tidak dapat dicegah, tapi dapat diatasi dengan berbagai hal. Terus-menerus. Inflasi terjadi terus-menerus karena kenaikan harga-harga komoditi barang tersebut tidak terjadi dalam waktu yang sementara. Jenis-jenis inflasi. Inflasi dibedakan menjadi tiga. Yang pertama berdasarkan asalnya, yang kedua berdasarkan kenaikan harga, dan yang ketiga berdasarkan cakupan pengaruh terhadap harga. Berdasarkan kenaikan harga, inflasi terdiri dari yang pertama, inflasi ringan, yaitu kenaikan harga di bawah 10% per tahun. Yang kedua, inflasi sedang, yaitu kenaikan harga antara 10 sampai dengan 30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat, yaitu kenaikan harga antara 30% sampai dengan 70% per tahun. Dan yang terakhir, hiperinflasi atau inflasi tak terkendalikan, yaitu kenaikan harga di atas 100% per tahun. Yang kedua yaitu inflasi berdasarkan asalnya. Yang pertama, inflasi dalam negeri atau domestic inflation. Dan yang kedua, inflasi luar negeri atau imported inflation. Dan yang ketiga, inflasi berdasarkan cakupan pengaruh terhadap harga. Yang pertama, inflasi tertutup atau kenaikan harga yang hanya terjadi pada satu atau dua barang saja. Yang kedua, inflasi terbuka atau kenaikan harga yang terjadi pada semua barang secara umum. Dan yang terakhir, hiperinflasi atau inflasi hebat sehingga barang atau jasa terus berubah dan meningkat. Akibatnya orang-orang tidak dapat menahan uang lebih lama karena nilai uang terus merosot. Selanjutnya, penyebab inflasi. Penyebab inflasi ada 5. Yang pertama, tingginya permintaan. Yang kedua, meningkatkan biaya produksi. Yang ketiga, jumlah uang beredar bertambah. Yang keempat, akibat perilaku masyarakat. Dan yang kelima, kekacauan ekonomi dan politik.
Kemudian faktor penyebab gejala inflasi. Yang pertama, inflasi tekanan permintaan atau demand pull inflation, yaitu inflasi yang muncul karena adanya permintaan barang maupun jasa yang tinggi. Yang kedua, inflasi dorongan biaya atau cost push inflation. Inflasi yang muncul karena kenaikan pada biaya produksi. Dan yang terakhir, bottleneck inflation atau kombinasi keduanya. Kondisi yang timbul karena adanya permintaan dan penawaran. Dan berikut merupakan gambar dari grafik inflasi. Selanjutnya adalah cara menghitung inflasi. Ada dua cara untuk menghitung inflasi. Yang pertama yaitu dengan menggunakan perhitungan IHK atau Indeks Harga Konsumen. Bisa kalian lihat di PPT berikut ini sudah terdapat rumus untuk menghitung IHK, yaitu angka inflasi yang dicari sama dengan indeks harga konsumen tahun dasar diambil indeks harga konsumen tahun sebelumnya dibagi indeks harga konsumen tahun sebelumnya dikali 100. Untuk cara kedua bisa menggunakan rumus perhitungan deflator dan juga sudah tertera di dalam PPT berikut, yaitu GNP atau PDB deflator berikutnya diambil dengan GNP atau PDB deflator tahun sebelumnya dibagi dengan GNP atau PDB deflator tahun sebelumnya dikali 100. Selanjutnya, cara menghadapi inflasi. Ada banyak berbagai cara untuk menghadapinya sebagai berikut. Inflasi dorongan permintaan, yaitu menyediakan lebih banyak lagi barang produksi. Yang kedua yaitu inflasi dorongan biaya sebagai berikut. Yang pertama, meregulasi ulang biaya produksi. Yang kedua, mengatur pasar tenaga kerja. Yang ketiga, mendorong produktivitas. Yang terakhir, 4, yaitu mengontrol harga dan tingkat upah. Berikutnya yaitu faktor impor, yaitu dengan cara mengurangi kuantitas atau jumlah impor. Yang terakhir yaitu jumlah uang beredar adalah dengan menurunkan dengan memotong pinjaman sektor publik dan juga menurunkan pinjaman bank dan mempertahankan tingkat suku bunga. Berikutnya adalah dampak inflasi. Dampak inflasi memiliki dua hal, yaitu positif dan negatif. Positifnya yaitu yang pertama, masyarakat akan semakin selektif dalam mengonsumsi berbagai produk, sedangkan produksi akan mengusahakan seefisien mungkin dan konsumtifme dapat ditekan. Yang kedua yaitu inflasi yang berkepanjangan dapat menumbuhkan industri kecil dalam negeri menjadi semakin dipercaya dan semakin membesar. Yang ketiga yaitu tingkat pengangguran cenderung akan menurun karena masyarakat akan tergerak untuk melakukan kegiatan produksi dengan cara mendirikan atau membuka usaha. Dampak negatif yang pertama adalah mendorong terjadinya redistribusi pendapatan yang tidak merata yang mengakibatkan terjadinya inefisiensi ekonomi, dapat melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta terdapat jurang kesenjangan di antara masyarakat. Yang kedua yaitu penurunan efisiensi ekonomi. Jika efisiensi ekonomi mengalami penurunan, berarti berkurangnya pemaksimalan serta pemanfaatan seluruh sumber daya alam dalam proses produksi jasa maupun barang. Yang ketiga yaitu lingkungan yang tidak stabil, yang dimana masyarakat yang memiliki uang lebih atau kaya akan memborong, sementara yang kekurangan uang mereka tidak bisa membeli sama sekali. Akibatnya negara akan mengalami segala macam kekacauan yang ditimbulkannya, seperti kaya dan kemiskinan sangatlah nyata yang mengarah pada sentimen dan kecemburuan ekonomi yang mengakibatkan penjarahan dan perampasan.
Yang terakhir yaitu perubahan dalam output dan kesempatan kerja, yang dimana permintaan dari konsumen akan semakin meningkat sedangkan barang yang diproduksi semakin terbatas jumlahnya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai pengangguran. Pengangguran atau tunakarya merupakan istilah yang diberikan kepada orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran juga dapat diartikan sebagai sebuah situasi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran merupakan golongan dari angkatan kerja yang belum melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan uang. Kemudian, jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran juga dibagi menjadi dua, yaitu pengangguran berdasarkan penyebab dan berdasarkan ciri atau sifatnya. Yang pertama, jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi 4, yaitu pertama, pengangguran normal atau friksional. Pengangguran normal atau friksional merupakan pengangguran yang terjadi lantaran seseorang yang berhenti bekerja karena ingin mendapatkan pekerjaan lain yang dirasa lebih menguntungkan. Contohnya adalah seorang pegawai swasta yang memutuskan untuk berhenti dan pindah ke perusahaan atau pabrik lain agar mendapatkan gaji yang lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu pengangguran sikrikal, yaitu pengangguran yang terjadi karena faktor daya beli konsumen menurun dan menyebabkan produksi atas barang atau jasa juga ikut menurun. Akibatnya, perusahaan berusaha mengurangi jumlah karyawan untuk meminimalisir kerugian yang dialami. Contohnya adalah banyaknya karyawan yang terkena PHK lantaran perusahaan tempatnya bekerja sedang mengalami penurunan permintaan akibat COVID-19. Yang ketiga yaitu pengangguran struktural. Pengangguran struktural terjadi karena perubahan ekonomi pada suatu negara, seperti sebuah negara agraris yang berubah menjadi negara industri yang menuntut individu untuk bisa menguasai teknologi baru. Contohnya, petani yang kehilangan pekerjaannya karena lahan sawah dialihkan sebagai lahan pabrik. Kemudian yang keempat yaitu pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi terjadi karena berkembangnya teknologi seperti mesin atau robot yang menggantikan pekerja pada sebuah bidang. Contohnya seperti karyawan cuci mobil yang menganggur setelah tempat bekerjanya beralih menggunakan robot ataupun mesin untuk mencuci mobil, sehingga perusahaan tersebut mengurangi karyawan. Yang kedua yaitu jenis-jenis pengangguran berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka terjadi saat seseorang tidak memiliki pekerjaan sama sekali karena berbagai sebab. Salah satunya adalah tidak tersedianya lapangan pekerjaan. Contohnya adalah seorang sarjana pertanian yang menganggur lantaran tidak adanya lapangan pekerjaan yang sesuai. Kemudian yang kedua yaitu pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung merupakan seseorang yang terpaksa bekerja di sebuah pekerjaan yang bukan bidang keahliannya karena tuntutan ekonomi. Contohnya adalah seorang sarjana hukum yang bekerja sebagai pelayan rumah makan lantaran tidak adanya pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Kemudian yang ketiga yaitu pengangguran musiman. Pengangguran musiman terjadi lantaran adanya permintaan pekerjaan yang terjadi hanya pada satu waktu atau musim tertentu. Pengangguran ini biasanya menimpa sektor pertanian dan perikanan. Contohnya adalah seorang petani yang menganggur setelah masa panen atau kemarau saat tidak menggarap sawah. Yang keempat yaitu pengangguran setengah menganggur. Pengangguran setengah menganggur ini terjadi lantaran seseorang yang sebenarnya sudah memiliki pekerjaan, tetapi jam kerjanya berbeda. Mereka hanya bekerja berdasarkan permintaan dari pemberi kerja dalam jangka yang tidak menentu. Mungkin 1-2 kali dalam satu minggu atau bekerja kurang dari 7-8 jam per hari. Contohnya adalah pekerja bangunan yang menganggur setelah pekerjaannya selesai sembari menunggu pekerjaan berikutnya. Kemudian selanjutnya yaitu mengapa setiap negara selalu ada pengangguran. Faktor yang pertama yaitu pencarian kerja.
Pencarian kerja merupakan proses yang dilakukan oleh pekerja dalam rangka menemukan pekerjaan yang sesuai dengan selera keahlian mereka. Kemudian faktor yang kedua yaitu peraturan upah minimum yang tidak bisa dipenuhi. Kemudian yang ketiga, serikat pekerja dan tawar-menawar kolektif. Itu merupakan tawar-menawar yang menyangkut gaji dan kondisi kerja atau pemogokan. Kemudian yang keempat yaitu teori upah efisiensi. Merupakan upah di atas tingkat equilibrium yang dibayarkan oleh perusahaan dalam rangka menaikkan produktivitas pekerja. Seperti contohnya kesehatan kerja, perputaran pekerja, dan kualitas pekerja. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan melanjutkan materi selanjutnya dari teman saya, yaitu penyebab timbulnya pengangguran. Yaitu tentang penyebab timbulnya pengangguran. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jadi pertumbuhan penduduk yang tinggi itu yang dimaksud itu semakin bertambahnya penduduk di Indonesia, maka semakin sedikit lowongan pekerjaan dan ide-ide pekerjaan apa yang bakal dilakukan. Jadi ada kayak Indonesia menyarankan bahwa kita harus ikut KB gitu, biar nanti gak terjadi pertumbuhan yang terlalu berlebih-lebihan gitu. Yang kedua, rendahnya laju investasi produksi. Yang ketiga, siklus bisnis yang melemah. Jadi kayak siklus bisnis yang melemah apa sih gitu. Jadi kayak misal ya contoh, jembatan Suramadu itu kan dulu kan kayak ada e-tolnya ya kan. Kayak mau masuk Suramadu tuh harus bayar tol dulu. Nah itu kan sekarang udah gak ada kan, udah kayak digratiskan, terus udah nggak bayar gitu. Jadi kemana nih karyawan-karyawan yang dulu jaga-jaga di Suramadu itu kemana semua? Nah itu kita nggak tahu kan ya, apa dia menganggur, apa dia kerja yang lain, kan kita nggak tahu. Nah itu salah satu penyebab timbulnya pengangguran. Terus yang keempat, rendahnya kualitas pendidikan masyarakat. Jadi mengapa Indonesia menyarankan kita untuk sekolah dan jangan menikah muda? Itu adalah salah satu saran biar kita tuh nggak bingung cari pekerjaan gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen jadi presiden, pengen jadi menteri, pengen jadi DPR, itu kan kita harus sekolah dulu kan ya. Mungkin kan kita lulusan TK, lulusan SD, terus tua-tua jadi presiden gitu. Zaman sekarang tuh udah nggak bisa yang kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar sekolah, pendidikan dulu. Karena Indonesia tuh membutuhkan orang yang pintar gitu. Bukan hanya orang yang pintar dalam maksudnya dalam dunia juga, dan dalam akhirat juga kita harus perlu ya orang-orang yang seperti itu, yang bisa menyarankan kita menuju jalan yang benar gitu. Jadi makanya Indonesia tuh menyarankan ya untuk tidak menikah muda, karena kalau kita menikah muda otomatis kita kan nggak bisa ya melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, dan kita nggak bisa mencari ilmu yang mungkin mencari ilmu bisa ya di tempat lain atau dengan cara-cara lain. Tapi kalau kita sekolah dengan tinggi itu kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih luas juga, dan kita bisa apa yang kita mau itu pasti bisa gitu kalau kita selagi kita mau usaha gitu ya kan. Terus yang kelima itu ada strategi industri yang labor saving. Jadi kita punya modal, kita jangan mikir kayak modal kita kembali nggak sih gitu, jangan. Jadi kita harus fokus ke apa yang kita tuju gitu, apa yang kita mulai dari awal gitu. Jangan kalau kita itu untuk berbisnis itu kayak mikir ntar kayak kita bikin kayak gini modal kita balik nggak sih. Jangan mikir kayak gitu. Kalau kalian semakin mikir kayak gitu itu semakin kalian ntar pusing sendiri, frustasi, jadi down gitu. Jadi step berikutnya itu ada
dampak pengangguran. Dampak pengangguran itu dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi dan sosial. Yang pertama, banyak sumber daya alam yang terbuang sia-sia. Jadi kita tuh banyak ya sumber daya alam, cuma kita tuh nggak tahu gimana cara ngolah. Gimana nih kita bikin minyak biar kayak gini, gimana nih kita bikin tanah jadi kayak gini tuh gimana gitu. Jadi kalau percuma kita punya sumber daya alam yang banyak tapi terbuang sia-sia karena kita nggak bisa ngolah gitu. Yaitu dampak pengangguran tuh salah satunya seperti itu. Yang kedua, terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, standar kehidupan menurun. Terus penghasilan pajak juga menurun. Nah, kalau menurun semua gimana ya? Yang mau kerja, yang mau maju gitu, gak bisa. Terus yang berikutnya itu ada sosial. Sosial itu meningkatnya tindak kriminalitas yang meresahkan masyarakat. Misalnya, 1. perampok, 2. penjamretan, 3. kecanduan alkohol, dan kerawanan sosial lainnya. Jadi kalau sebenarnya yang bikin kita pengangguran apa sih? Ya diri kita sendiri ya kan. Jadi kayak misal orang-orang yang saya sebutkan tadi itu kayak pecanduan alkohol, perampok, penjamretan, itu kan kayak kurang kerjaan banget ya. Kalau kita pengen kaya tapi kita nggak mau usaha gitu, kayak jambret, terus perampok itu kan merugikan orang lain kan ya. Itu bukan kita yang untung gitu, kita juga yang rugi. Kita nggak untung, kita rugi gitu. Rugi dosa iya, rugi badan iya gitu. Jadi itu adalah dampak pengangguran di sosial gitu. Jadi seperti itu. Baik, selanjutnya ada peta konsep pengangguran, yaitu ada total penduduk, terus di bawahnya bukan usia kerja. Di dalam bukan usia kerja itu ada 0 sampai 14 ke atas, yaitu sampai 65 tahun. Setelah itu ada usia kerja 15 sampai 64 tahun. Di bawahnya usia itu ada bukan angkatan kerja atau bisa dimaksud bukan pengangguran, yaitu penduduk usia kerja tapi tidak mencari kerja dengan berbagai alasan, kuliah, ibu rumah tangga, dan lain-lain. Terus juga di bawahnya usia kerja itu ada angkatan kerja atau usia kerja mencari kerja, yaitu bekerja 35 jam per minggu atau 35 jam underemployed, tidak bekerja dan pengangguran. Baik, di situ adalah pada konsep dari pengangguran. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang hubungan tingkat upah dan pengangguran. Jadi tingkat upah memiliki pengaruh positif dan negatif terhadap tingkat pengangguran. Pengaruh positifnya yaitu di mana kenaikan tingkat upah akan menyebabkan kenaikan biaya produksi sehingga menyebabkan kenaikan harga produk. Kenaikan harga produk akan mendapat respon negatif dari konsumen sehingga konsumen mengurangi pembelian. Kondisi tersebut menyebabkan produsen mengurangi produksi dan akan berpengaruh terhadap pengangguran. Lanjut, jumlah tenaga kerja yang diserap pada akhirnya pengangguran akan meningkat, sedangkan pengaruh negatifnya dapat dilihat dari jumlah penawaran tenaga kerja, di mana kenaikan tingkat upah akan menyebabkan penawaran tenaga kerja meningkat sehingga tingkat pengangguran berkurang. Terus hukum upah minimum. Untuk memahami pengangguran struktural, kita mulai dengan meninjau bagaimana hukum upah minimum dapat menyebabkan pengangguran. Meskipun upah minimum bukan alasan utama untuk pengangguran dalam perekonomian kita, namun mereka memiliki efek yang penting pada kelompok-kelompok tertentu dengan tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Selain itu, analisis upah minimum adalah dasar untuk pengangguran karena seperti yang kita lihat dapat digunakan untuk memahami beberapa alasan lain dan pengaruh struktural.
Jika upah yang ditetapkan di atas tingkat equilibrium untuk alasan apapun, hasilnya adalah pengangguran. Yang terakhir, hukum upah minimum menyatakan bahwa upah mungkin terlalu tinggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Okun. Nah, terdapat grafik mengenai hukum Okun, di mana untuk setiap penurunan 2% GDP yang berhubungan dengan GDP potensial, maka angka pengangguran meningkat sekitar 1%. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kurva Philip. Kurva Philip adalah kurva yang menjelaskan hubungan negatif antara tingkat inflasi dengan pengangguran. Di sini terdapat gambar kurva Philip jangka pendek, di mana dapat dilihat bahwa tingkat inflasi dan pengangguran memiliki hubungan yang negatif. Di kurva tersebut terdapat inflasi dan unemployment atau pengangguran. Nah, kita lihat di titik A, yaitu inflasinya 2%, sedangkan penganggurannya 5%. Nah, ketika bergeser ke titik B, maka ada peningkatan inflasi 6% dan penganggurannya menurun 5%. Sehingga dari kurva tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi tingkat inflasi, maka tingkat pengangguran akan menurun. Begitupun sebaliknya. Kemudian di sini terdapat gambar kurva Philip jangka panjang. Namun, terdapat bantahan mengenai teori kurva Philip menurut Milton Friedman dan Edmund Phillips. Mereka berpendapat bahwa dalam jangka panjang, ekonomi cenderung akan kembali ke tingkat pengangguran alami. Hal ini terjadi karena tingkat pengangguran pada jangka panjang akan menyesuaikan tingkat inflasi. Oleh karena itu, dalam jangka panjang, inflasi yang lebih tinggi tidak akan menguntungkan ekonomi melalui tingkat pengangguran yang lebih rendah. Begitupun sebaliknya. Karena inflasi tidak berdampak pada tingkat pengangguran dalam jangka panjang, maka di sini terdapat garis merah vertikal yang menunjukkan bahwa garis tersebut merupakan kurva Philip jangka panjang dan menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, tingkat inflasi tidak berhubungan dengan tingkat pengangguran. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.